Halo teman-teman semua, apa kabar? Saya kabar baik-baik, saya harap kabar juga baik-baik. Ini hari Jumat, artinya video baru dari saya. Sebenarnya upload hari Jumat, doakan supaya bisa hari Jumat dan Selasa. Jadi maaf kalau kamu merasa lama sekali baru upload video baru, karena saya juga punya beberapa kegiatan. Kali ini saya akan analisis film, judulnya Pahlawan Tanpa Jasa. Kenapa saya analisis film ini? Karena terkait dengan apa yang terjadi tanggal 8 Maret 2020 kemarin. Kita peringati sebagai Hari Perempuan Internasional, dan banyak kampanye di mana-mana, aksi di mana-mana terkait dengan Hari Perempuan Internasional ini. Hari Perempuan Internasional ini sendiri sudah ada sejak tahun 1907 diresmikan, tapi mulai dirayakan itu tahun 1909. Kenapa sejarahnya? Jadi tahun 1857 ada seorang buruh perempuan yang melakukan demonstrasi di New York untuk minta kenaikan gaji. Kedengaran kah suara cicak? Untuk minta kenaikan gaji. Nah, 50 tahun kemudian, 8 Maret 1907, mereka memperingati hari buruh itu, lakukan demo. Makanya mereka resmi menjadikan Hari Perempuan Internasional tanggal 8 Maret 1907 dan mulai dirayakan 1909. Akhirnya sekarang setiap tanggal 8 Maret kita rayakan Hari Perempuan Internasional, dan di sini saya mau mengucapkan selamat Hari Perempuan Internasional meskipun sudah terlambat bagi semua perempuan-perempuan hebat yang ada di luar sana. Buat mama-mama, buat saya punya teman-teman, buat kamu semua yang subscribe saya, terima kasih banyak. Kamu semua perempuan yang hebat, dan kamu pasti akan sukses dengan kamu punya visi masing-masing. Dan pada saat saya buka website dari Hari Perempuan Internasional atau International Women's Day, kan kampanyenya untuk kesetaraan. Nah, menurut mereka di homepage websitenya, bagaimana cara kita ambil bagian untuk mendukung gerakan kesetaraan ini adalah dengan cara celebrate women's achievement, raise awareness against bias, take action for equality. Nah, lewat sama video yang saya buat sekarang, saya sedang melakukan celebrate women's achievement karena film Pahlawan Tanpa Jasa ini berhubungan sangat erat dengan keberhasilan seorang perempuan yang luar biasa. Dan dengan film ini dan tentang analisis ini, saya berpikir untuk bangun ke awareness bahwa perempuan itu luar biasa dengan melakukan action, yaitu buat video ini. Jadi kamu nonton sampai selesai ya, jangan berhenti di sini. Gitu. Nah, saya tidak akan putar dia punya film di sini karena nanti saya punya video ini akan lama dan kamu tidak jadi nonton. Jadi saya akan bacakan sinopsis dari film ini. Film ini itu saya ketemu di websitenya Papuan Voices. Kamu harus cek website Papuan Voices karena mereka punya banyak film dokumenter untuk advokasi terkait dengan Papua yang bagus-bagus. Saya suka sekali, saya fans berat Papuan Voices. Kamu juga bisa follow mereka di Instagram, mereka juga punya channel YouTube. Semua link yang berhubungan saya taruh di kotak deskripsi. Kamu bisa langsung klik linknya saja dan cek sendiri Papuan Voices. Mereka sangat luar biasa dan keren sekali. Oke, saya akan baca dia punya sinopsis. Film berdurasi 15 menit ini, ya cuma 15 menit 18 detik. Pendek saja, tapi bagus sekali. Menceritakan tentang seorang mama janda yang menghidupi anak-anaknya dengan berjualan roti, sayur, ubi, dan uang pensiunan sebesar 13.000 per bulan. Meski pendapatannya sangat rendah, Mama Kogoye bisa menyekolahkan 8 anaknya hingga sarjana. Salah satu kebanggaan Mama adalah anak pertamanya, seorang perempuan yang saat ini menjabat sebagai kepala puskesmas di Maki, Kabupaten Lanijaya. Nah, film ini itu menang juara 1 Festival Film Papua yang ketiga tahun 2019 di Sorong. Sekali lagi, kalau kamu mau nonton, link filmnya saya taruh di deskripsi video ini. Intinya di film ini ada seorang mama namanya Mama Dorce Kogoye yang tinggal di distrik Maki, Kabupaten Lanijaya. Suaminya meninggal tahun 1985. Sejak suaminya meninggal, dia setiap bulan pergi dari Maki ke Wamena untuk ambil uang pensiunan suaminya yang sebesar 13.000. Dan setelah saya lihat jarak dari Maki ke Wamena kalau pakai mobil itu ada 1 jam 46 menit, 58 km, luar biasa jauh. Sementara kalau jalan kaki 12 jam 10 menit.
luar biasa. Dan waktu itu mama Kogoya kalau pergi ke sana, kalau main ambil uang beli beras. Nah karena sambil gendong anak, berasnya ditaruh di kepala. Saya bisa bayangkan betapa jauh dan beratnya itu. Tapi dilakukan setiap bulan untuk biayai anak-anaknya sekolah. Ada orang yang suruh untuk kasih anak-anaknya ke orang lain, tapi mama Maki tidak mau. Nah beberapa saat kemudian misionaris datang untuk ajar bikin keterampilan roti, dan dari ilmu-ilmu yang dipelajari akhirnya mama Kogoya jualan roti juga. Terus dari hasil kebun, ikan, dan roti yang tadi, mama Kogoya berhasil menyekolahkan 8 anak. Cuman anak ke-8 meninggal, jadi 7 disekolahkan sampai sarjana dan sekarang semua bekerja. Anak pertamanya mama Kogoya adalah kepala puskesmas di distrik Maki yang sekarang menjabat. Intinya adalah semua bekerja. Ini luar biasa sekali menurut saya. Nah, saya analisis dengan peran media seperti biasanya. Jadi dari film ini tuh apa sih kekuatan yang dimiliki oleh film Pahlawan Tanpa Jasa ini untuk mempengaruhi masyarakat dan memberikan dampak bagi masa depan? Menurut saya kekuatan utama adalah Mama Kogoya memberikan contoh untuk kita semua perempuan-perempuan Papua bahwa segila itu dan sekeren itu dan sekuat itu peran perempuan, karena dari perempuan lah ada generasi, perempuan yang bangun generasi. Jadi harusnya tuh tidak ada yang namanya terpercaya diri atau cepat pasrah sama keadaan. Karena menurut saya kalau masih ada itu tuh lebih ke pribadi, entah pribadinya malas atau pribadinya memilih untuk diam. Cuman sekali lagi kita harus ingat dari kita tuh punya kekuatan sebesar itu, karena generasi ada di tangan, maksudnya bukan mau bilang ada di tangan kita, tapi kayak dari kita lah ada generasi. Terus apa sih yang ada di dalam media yang ditunjukkan lewat film ini yang berdasarkan apa yang terjadi di masyarakat? Menurut saya yang paling nyata itu tipe kerja keras mama Papua. Sebenarnya ini bukan cuma mama Kogoya saja, seluruh mama yang ada di dunia ini, cuman karena filmnya mama Papua dan saya punya pengalaman, saya lihat saya punya mama, saya lihat mama Papua yang lain, mereka kalau kerja keras itu luar biasa sekali untuk anak-anak, supaya anak-anak bisa sukses, belajar tanpa perlu pikir apa-apa. Mungkin anak-anak pertama, tipikal anak pertama pikiran kayak, aduh saya anak pertama, saya harus mempertanggungjawabkan saya punya keluarga. Cuma mama dong tuh pasti bilang, kamu tugas tuh sekolah, belajar setinggi mungkin untuk biaya dan sebagainya, jangan pernah pikir, tapi biarkan kami yang lakukan bagian karena orang tua. Luar biasa sekali. Jadi kalau masih ada anak-anak Papua yang tukang melawan orang tua, terutama melawan mama nih, bertobatlah. Itu. Terus, nah apa sih yang film ini mau pengaruhi buat kita yang nonton? Itu kah cara ngomongnya? Bukan. Apa sih pengaruh yang film ini ingin kasih untuk kita yang nonton? Nah, selain yang tadi saya bilang seperti di awal, kalau film ini kuat untuk kasih tahu betapa kita perempuan tuh punya kekuatan yang luar biasa atau peran yang luar biasa. Selain itu juga saya mau fokus ke kerja keras yang menghasilkan buah. Soalnya lihat saya di akhir film ini tuh anaknya mama Kogoya bilang terima kasih kepada mama yang sudah menyekolahkan saya dan adik-adik, kami semua sudah lulus dan bekerja. Ada yang jadi kepala distrik, bukan kepala distrik, kepala puskesmas di distrik, ada yang kerja di bidang kesehatan juga, ada yang jadi PNS, pokoknya semua bekerja. Nah, kenapa juga saya bilang kerja keras itu punya hasil? Soalnya mama Kogoya ini jatuh bangun sekali. Kayak tahun 85 suaminya meninggal. Pas suaminya meninggal orang kasih hancur rumah mereka. Setiap bulan jalan 58 km bolak-balik Maki dan Wamena. Terus ada anak yang paling bungsu meninggal. Nah, kalau misalkan mama Kogoya menyerah di tengah jalan, tiba-tiba kayak sudah satu anaknya orang yang urus, atau kayak tinggal-tinggal begitu saja, maksudnya kayak tidak mungkin sekali akan ada 7 orang yang sekarang punya peran penting dalam bangun negara. Jadi kerja keras itu punya hasil yang luar biasa. Terus saya punya pendapat pribadi terkait dengan perempuan dalam memperingati hari
raise awareness tentang perempuan dalam memperingati hari IWD yang tanggal 8 kemarin. Saya mau bilang kalau kita tuh harus ingat perempuan-perempuan Papua kita tuh luar biasa. Jadi mari kita lanjutkan perjuangan mama-mama Papua untuk generasi Papua yang mendatang dengan cara yang mengikuti perkembangan dan passion kita. Kita harus punya mimpi yang besar dan melakukan apa yang bisa kita lakukan dengan teknologi yang sudah tersedia buat kita. Jadi jangan ikut-ikutan, ayo cari tahu kita kemampuan apa, kemudian kita fokus di kemampuan itu dan kembangkan supaya kita bisa menghasilkan banyak hal yang luar biasa. Karena kita masing-masing orang tuh punya, saya percaya sekali punya visi yang kalau dikejar, kalau ada yang maksudnya kita punya goal saja, itu pasti akan tercapai visinya. Jadi ayo kita bermimpi setinggi mungkin, dan ayo kita kawal tanah dan generasi Papua untuk di masa depan. Sekian dari saya teman-teman, itu saja analisis film hari ini, judulnya Pahlawan Tanpa Jasa. Jangan lupa cek deskripsi untuk informasi lebih lanjut, dan like, komentar, dan share sampai video ini kalau layak untuk di-share. Sekali lagi terima kasih sudah nonton sampai selesai. Sampai ketemu di video selanjutnya. Selamat beristirahat. Tidak, maksudnya kalau kamu nonton pagi berarti tidak mungkin selamat beristirahat. Selamat berapa saja. Dadah.